Oke, di dunia medis itu ada loh beberapa skill yang ya nggak bisa ditawar-tawar lagi. Salah satunya dan mungkin yang paling krusial dari semuanya adalah manajemen jalan napas. Ini bukan cuma sekedar prosedur. Ini adalah garis pertahanan antara hidup dan mati. Yuk, kita selami bareng-bareng. Nah, sumber kita kali ini ngomongnya lugas banget. Ini harga mati. Gagal mengelola jalan napas itu sama sekali bukan pilihan. Begitu Anda kehilangan kendali, akibatnya bisa fatal banget. Dan gak ada ruang sedikit pun untuk kesalahan. Ini fakta biologis yang brutal sih. Tanpa oksigen, sel-sel otak kita mulai rusak secara permanen cuma dalam hitungan menit. Seperti yang dibilang sumbernya, gagal menjaga jalan napas itu sama saja dengan mengundang maut ke meja operasi. Jadi gimana caranya kita bisa menang di pertarungan berisiko tinggi ini? Jawabannya ternyata bukan soal seberapa cepat kita bereaksi, tapi seberapa matang persiapan kita. Kuncinya itu satu, antisipasi. Pertahanan pertama kita itu adalah evaluasi yang cermat. Dan untuk ini ada metode terstruktur yang namanya skor Lemon. Ini bukan cuma sekedar lihat bentar. Bukan. Ini adalah proses formal buat mengidentifikasi potensi masalah dari jauh-jauh hari. Yuk, kita bedah satu-satu. Kita mulai dari L, look. Lihat fitur eksternal. Terus evaluate. Pakai aturan 3-3-2 buat ngukur bukaan mulut sama jarak dagu. Abis itu ada skor M malampati, potensi obstruction atau sumbatan, dan yang terakhir neck mobility alias mobilitas leher. Nah, kalau udah ada tanda bahaya kayak leher pendek, wah itu udah lampu merah. Harus langsung siapin plan B. Selanjutnya, ini nih, koreksi buat kesalahan yang sering banget terjadi. Posisi mengendus ini hukumnya wajib. Poin pentingnya, dan ini digarisbawahi banget ya, adalah sejajarkan lubang telinga sama tulang dada. Posisi yang pas bakal ngasih kita pemandangan pita suara yang jauh lebih jelas. 3 menit. Mungkin kedengarannya singkat ya, tapi 3 menit ini bisa jadi penentu hidup mati. Inilah waktu minimal yang kita butuhkan untuk preoksigenasi. Sebuah teknik buat membeli waktu dalam skenario yang super kritis. Jadi intinya apa sih? Dengan ngasih oksigen murni, kita tuh seolah-olah mengisi penuh tangki oksigen di paru-paru. Ini tuh kayak kita ngasih bantalan pengaman yang penting banget, biar saturasi pasien nggak langsung anjlok kalau proses intubasinya ternyata butuh waktu lebih lama. Oke, persiapan udah beres. Sekarang kita maju ke medan perangnya. Kita harus tahu betul apa yang kita hadapi dan senjata apa yang paling pas untuk digunakan. Jadi, musuh kita itu ada 2 jenis utama, obstruksi anatomis dan benda asing. Tapi, pada pasien yang nggak sadar, musuh yang paling sering kita temui, ironisnya, ya lidah pasien itu sendiri. Jatuh ke belakang, nutup jalan napas. Simple, tapi mematikan. Dan disinilah kerennya. Kadang, solusi paling jitu itu justru yang paling dasar. Sebelum kita buru-buru ngambil alat canggih, manuver-manuver simple kayak gini seringkali udah cukup banget buat buka lagi jalan napas dan ya menyelamatkan nyawa. Tapi ya, kalau tantangannya lebih berat, kita harus pakai teknologi. Sumber kita menegaskan, zaman sekarang tuh udah nggak bisa lagi cuma ngandelin mata telanjang. Alat canggih kayak video laryngoscope itu udah terbukti bisa nurunin angka kegagalan dan trauma. Intinya, kalau alatnya ada, ya pakai, jangan ragu. Gini, sebagus apapun persiapan kita, kadang plan A itu gagal. Dan di momen inilah pentingnya kita punya rencana darurat yang jelas dan udah disiapin dari awal. Nah, ini dia alur pengambilan keputusan yang jujur aja harus kita hafal di luar kepala. Kalau intubasi gagal, jangan panik. Langkah pertama, coba oksigenasi pakai LMA. Kalau itu juga gagal dan pasien benar-benar nggak bisa dapat oksigen, langkah selanjutnya itu harus tegas dan super cepat. Krikotilotomi darurat. Nggak ada tawar-menawar. Di momen kayak gini, ragu-ragu itu musuh terbesar kita. Menunda-nunda keputusan buat bikin jalan napas bedah, entah karena takut atau nggak yakin, itu sama aja dengan mempertaruhkan nyawa pasien. Ini adalah saat di mana tindakan tegas jadi harga mati. Oke, kita udah ngobrolin skill teknis, udah ngobrolin rencana darurat, tapi ada satu lagi nih elemen yang sering banget kelewat padahal krusial banget, manusianya, dinamika tim, dan komunikasi. Coba bayangin di situasi krisis, semua mata pasti ngeliat ke orang yang lagi megang airway. Ketenangan Anda itu nular loh. Kalau Anda tenang, tim juga ikut tenang dan bisa kerja lebih efektif. Andalah yang menentukan suasana di ruangan itu. Dan ini dia resepnya, resep komunikasi efektif pas lagi genting.
Ini bukan waktunya buat pidato panjang. Instruksi itu harus jelas, singkat, dan disampaikan dengan nada yang tenang dan terkontrol. Kenapa? Biar semua orang tetap fokus dan efisien. Oke, jadi dari semua yang kita bahas tadi, apa sih benang merahnya? Semuanya itu mengerucut ke satu filosofi utama. Nah, ini dia intisarinya. Jagoan manajemen RW itu bukan yang heroik pas krisis, tapi yang persiapannya mateng banget sampai krisis itu ya nggak kejadian. Ini semua tentang berpikir selangkah lebih maju, selalu. Dan bahasan kita kali ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng. Bukan cuma buat para tenaga medis, tapi buat siapapun yang ada di situasi beresiko tinggi. Kalau keadaan jadi genting, apa rencana darurat Anda beneran sudah siap? Nah, wawasan keren buat bahasan kita kali ini datangnya dari Hendrik di akun Instagram @criticalanesthesia. Pastikan Anda ikuti akunnya untuk konten-konten informatif lainnya. Terima kasih sudah menyimak.